Seorang pegawai kontrak yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM diperkosa oleh 4 laki-laki yang saat itu adalah pegawai, calon pegawai dan tenaga honorer di kementerian itu. Setelah korban melapor ke polisi, korbannya ini justru ditekan oleh orang-orang dari kementerian untuk mencabut laporannya. Dan dia juga dipaksa untuk mau dinikahkan dengan salah satu pelaku. Dan sikap polisi juga justru malah menerapkan restoratif justice dan meminta korban untuk menerima permintaan aneh itu. Oh iya, salah satu pelaku juga malah mendapatkan beasiswa setelah semua kejadian itu. Ramai dugaan kasus perkosaan terjadi di Kementerian Koperasi dan UKM. Karena kejadian ini terjadi pada Desember 2019. Di saat pegawai Kementerian Koperasi menggelar rapat resmi di Bogor. 4 pegawai di kementerian itu memperkosa korban di kamar hotel tempat peserta rapat menginap. Korban sendiri adalah tenaga kontrak yang saat itu baru bekerja selama 1 tahun. Sedangkan 4 predator ini adalah pegawai golongan 2C, calon pegawai dan 2 tenaga honorer saat itu. Pasca kejadian ini, keluarga korban melapor ke polisi Resor Kota Bogor dan para pemerkosa pun akhirnya ditangkap. Akan tetapi, keluarga pelaku justru mencoba mengiming-imingi korban agar mencabut laporannya. Bebarengan dengan iming-iming polisi yang disebut-sebut juga meminta korban untuk menerima tawaran dari keluarga pelaku. Sejak awal, bahkan sejumlah pejabat berupaya menghalang-halangi keluarga korban mencari keadilan serta meminta bantuan hukum. Katanya, kenapa tidak diselesaikan secara damai saja? Penyelesaian yang diklaim sebagai model restoratif justice ini justru membuat korban semakin terpuruk. Dia dipindahkan dari tempat kerjanya semula di Kementerian Koperasi dan tak mendapat kompensasi berupa nafkah rutin yang dijanjikan dalam pernikahan rekayasa dengan pelaku. Sementara pelaku, yang seperti saya bilang tadi, dikasih hukuman sih, dikasih hukuman. Tapi hukumannya itu cuma dalam bentuk sanksi ringan berupa penurunan jabatan 1 tingkat selama 1 tahun. Dan dia masih bisa dapat beasiswa pula. Bayangin, udah ngerusak hidup orang, trauma seumur hidup, tapi hukumannya hanya segitu. Mana keadilannya? Cara kementerian itu menangani kekerasan seksual menggambarkan rendahnya aparatur negara memahami masalah keadilan gender dalam hal pemaksaan menikah dengan pelaku ini ya. Kenapa? Karena masih menggunakan pernikahan sebagai dalih untuk menghentikan penyidikan polisi. Dan parahnya, pihak Kementerian Koperasi disebut-sebut merestui solusi ini. Solusi yang ngaco dan sanksi ringan semacam itu untuk kasus kekerasan seksual seberat ini mencerminkan kuatnya cara berpikir misoginis di kalangan pegawai Kementerian Koperasi. Tak hanya sekedar tidak berpihak pada korban, kebijakan itu benar-benar melecehkan hak asasi dan martabat korban. Celakanya, anggota di dalam Polres Bogor yang menangani kasus itu pertama malah meminta korban menerima tawaran pernikahan dari pihak keluarga pelaku. Karena kasus ini diselesaikan dengan model restoratif justice alias penyelesaian hukum secara damai. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo yang terhormat, anak buah Anda ini mungkin kurang paham bahwa keadilan restoratif ini hanya bisa untuk tindak pidana ringan. Atau nih, ini hanya kecurigaan. Atau emang nggak mau ribet aja kali dia ngurus kasus yang ngelibatin pegawai kementerian. Apalagi beberapa pelaku pemerkosa itu disebut-sebut dekat dengan pejabat eselon 2 dan 3 di kementerian itu. Wakapolres Kota Bogor, Ajun Komisaris Besar Ferdi Irawan bilang waktu itu bahwa penghentian penyidikan kasus pemerkosaan ini karena ada perdamaian antara korban dan pelaku. Keluarga korban datang ke polisi dan menyampaikan bahwa satu tersangka sepakat bertanggung jawab dengan menikahi korban. Tapi sebetulnya polisi bisa membuka kembali kasus ini. Karena Ferdi bilang, kalau ada perintah ya apa boleh buat. Jika ada perintah pengadilan dengan putusan pra-peradilan, kami siap melaksanakan itu.
membuka kembali biar korban dapat keadilan yang sebenar-benarnya, kok komentarnya pakai imbuhan apa boleh buat. Nah, kita bicarakan tindak lanjut Menteri Teten Mas Duki yang sudah memobilisasi tim pencari fakta independen. Menurut laporan majalah Tempo minggu ini, hasil investigasi tim independen pencari fakta menduga sejumlah pejabat eselon 2 membantu pelaku agar terhindar dari jerat hukum. Termasuk berupaya mendamaikan keluarga korban dan pelaku. Memang ya, belakangan Menteri Teten menggandeng aktivis perempuan untuk membentuk tim independen yang bertugas mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual di lembaganya itu. Ini patut diapresiasi. Tapi sangat sulit untuk tidak curiga bahwa sikap ini diambil demi pencitraan untuk meredam kemarahan publik setelah kasus ini ramai dibicarakan oleh khalayak. Karena ingat kan kasus serangan di DOS ke konde.co, media daring yang mengungkap detail taktik penyelesaian kasus pemerkosaan ini. Ironi terbesar kasus ini adalah fakta bahwa baru 6 bulan lalu DPR mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tak hanya menegaskan definisi kekerasan seksual dan sanksinya, legislasi itu juga mengatur penyediaan akses perlindungan dan pemulihan kepada korban. Yang luput diatur adalah perubahan cara berpikir semua aparatur sipil negara agar berorientasi pada keadilan gender. Para pemerkosa itu harus dihukum berat. Pejabat Kementerian Koperasi dan polisi yang memaksakan perkawinan harus mendapat sanksi. Negara juga mesti melindungi korban dengan memenuhi hak-haknya. Kalau enggak, ya Indonesia bisa kembali ke zaman primitif. Apapun hasil dari resolusi kasus ini, satu hal yang pasti. Nggak ada kata damai bagi pemerkosa dan predator seks lainnya. Usut tuntas dan bantu pulihkan hidup korban. Saya Ricky Nugraha, sampai jumpa di episode selanjutnya.